Selamat siang, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Riko Setiawan, yang kedua ada Yosua Alexandro, yang ketiga ada Andrea Andrianus, yang keempat ada Amelia Reneti Verdi atau saya sendiri, yang kelima ada Ahmad Aditya Rahman, dan yang terakhir ada Wedi Azriel. Di sini kami akan melanjutkan presentasi dari hasil tugas lanjutan rubrik 1 yang kemarin, yang mana pada tugas yang sebelumnya membahas tentang traceability matrix dan project scope statement. Sekarang akan dilanjutkan ke dalam work breakdown struktur, Gantt chart, dan strategi validasi scope dan kontrol. Selanjutnya untuk bagian WBS ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya atas nama Yosua Alexandro akan melanjutkan, di mana saya akan menjelaskan apa itu work breakdown structure. Pertama kita mulai dari definisinya dulu. Jadi WBS atau work breakdown structure adalah digunakan untuk memecahkan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelompok, memudahkan pengelolaan dan pemantauan proyek. Dalam proyek event pencarian bakat ini, WBS telah dibuat dengan 4 kelompok utama, yaitu pembuatan website, penyelenggaraan event, pengembangan rencana bisnis, dan pekerjaan outsourcing. Setiap kelompok utama kemudian dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik dan terukur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Jadi bisa kita lihat di sini pada level 0 yaitu event utamanya, yaitu event pencarian bakat, di mana kemudian di level satunya dia terdapat 4 kelompok tugas, yaitu pembuatan website, penyelenggaraan event, pengembangan rencana bisnis, dan juga pekerjaan outsourcing. Lalu lanjut di level 2-nya, dari pembuatan website terdapat 4 kelompok tugas, yaitu penyusunan konsep website, desain interface, lalu ada pengembangan fitur registrasi, dan juga implementasi fitur pencarian bakat. Lalu untuk pada penyelenggaraan event, di level 2-nya terdapat 4 kelompok aktivitas juga, yaitu persiapan venue, pengadaan konsumsi dan snack, pendaftaran peserta, dan penyelenggaraan audisi. Pada pengembangan rencana bisnis, di level 2-nya terdapat 4 aktivitas, yaitu penyusunan konsep bisnis, analisis pasar, rencana pemasaran, dan proyeksi keuangan. Lalu untuk pekerjaan outsourcing sendiri, pada level 2-nya terdapat 3 aktivitas, yaitu identifikasi fitur tambahan yang dibutuhkan, lalu ada penawaran dari penyedia layanan, dan juga pemilihan dan pembelian layanan. Lanjut pada level 3, kita mulai dari pada pembuatan website. Di level 2-nya terdapat penyusunan konsep website, di mana pada penyusunan konsep website ini di level 3-nya dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, penelitian pasar untuk memahami tren terkini, lalu menentukan fitur-fitur utama. Pada desain interface, di level 3-nya dibagi lagi menjadi 3 aktivitas, yaitu pengembangan wireframe, pembuatan desain visual, dan pengujian prototype. Lalu pengembangan fitur registrasi, di mana pada level 3-nya pengembangan fitur registrasi ini dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu pembuatan formulir pendaftaran online, ada pengembangan sistem autentikasi dan manajemen akun, lalu ada integrasi dengan basis data. Lalu lanjut pada implementasi fitur pencarian bakat. Di level 3-nya dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu pengkodean fitur pencarian bakat, ada pengujian fungsionalitas fitur, integrasi fitur dengan antarmuka website. Jadi ini adalah penjelasan sederhananya pada level 1, yaitu adalah tugas utamanya. Ini adalah tingkat tertinggi dalam WBS dan mewakili tugas-tugas utama atau fase-fase besar dalam proyek. Setiap tugas utama biasanya memiliki tujuan yang jelas dan dapat mencakup seluruh proyek atau fase utama dari proyek tersebut. Lalu pada level 2 ada subtugasnya. Pada tingkat ini tugas-tugas utama dari tingkat sebelumnya dibagi menjadi subtugas yang lebih spesifik. Subtugas ini biasanya mencakup bagian-bagian besar dari tugas utama tersebut dan mungkin memiliki tanggung jawab yang terpisah. Lalu pada level 3-nya ada komponen atau pekerjaan spesifik. Pada tingkat ini subtugas dari tingkat sebelumnya lebih lanjut dibagi menjadi komponen atau pekerjaan spesifik yang dapat diidentifikasi dan dikerjakan secara terpisah.
Lalu level 4 dan seterusnya itu adalah detail lebih lanjutnya, di mana ini tergantung pada kompleksitas proyek dan kebutuhan pengelolaan. Lalu untuk bagian Gantt chart ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang Gantt chart. Gantt chart memberikan representasi visual dari jadwal proyek dengan menampilkan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap tugas. Dalam Gantt chart ini, tugas-tugas dari WBS telah dijadwalkan sesuai dengan urutan dan ketergantungan antar tugas. Dengan menggunakan Gantt chart, tim dapat memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi penundaan atau overlapping dalam jadwal. Maksud dalam overlapping itu adalah tumpang tindih dari setiap jadwal. Misalkan pembuatan website, dia memiliki jadwal yang sama dengan penyelenggaraan event. Nah, jadi dengan adanya Gantt chart ini, tim dapat memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi penundaan atau overlapping. Jadi di sini dalam tabel ini terdapat Gantt chart yang berisi 4 kegiatan, dapat dilihat seperti pembuatan website, penyelenggaraan event, dan sebagainya. Lalu di sini ada waktu pengerjaan dari bulan Maret sampai Juni. Jadi di kegiatan pertama dimulai dengan pembuatan website yang mulai dari tanggal 1 Maret 2024 hingga 1 Mei 2024. Lalu setelah itu ada penyelenggaraan event, dan setelah itu ada pekerjaan outsourcing dan pengembangan rencana bisnis. Jadi di sini adalah kurang lebih yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Jadi di sini akan saya rangkum kembali dari pembuatan website dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 dan selesai pada tanggal 1 Mei 2024. Tahap ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengembangan website, mulai dari perencanaan konsep hingga implementasi fitur utama. Lalu ada penyelenggaraan event yang dimulai dari pada tanggal 2 Mei hingga 30 Juni. Jadi dalam tugas ini adalah persiapan dan pelaksanaan dari 4 event pencarian bakat yang direncanakan, termasuk pengadaan venue, konsumsi, pendaftaran peserta, dan audisi. Lalu ada pengembangan rencana bisnis, dimulai pada 1 Juni, lalu selesai pada tanggal 15 Juni. Di sini mencakup aktivitas terkait dengan perumusan konsep bisnis, analisis pasar, pengembangan strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Lalu yang terakhir ada pekerjaan outsourcing. Jadi di sini ada mulai pada tanggal 15 Mei dan selesai 30 Juni. Di sini ada identifikasi, penawaran, pemilihan dan pembelian layanan tambahan yang diperlukan untuk mendukung proyek seperti layanan hosting website dan pembuatan video tutorial. Jadi fungsi dari Gantt chart ini adalah memperjelas kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan yang lebih terjelas dari mulai bulannya hingga mulai tanggal mulai hingga tanggal selesai. Lalu selanjutnya dari strategi, prediksi, skop, dan kontrol akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada strategi validasi skop dan kontrol. Validasi skop adalah proses persetujuan formal terhadap hasil pekerjaan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, termasuk persetujuan terhadap perubahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Sementara itu, kontrol skop adalah langkah-langkah untuk mengelola perubahan pada ruang lingkup, dengan fokus pada identifikasi, pemantauan, dan manajemen perubahan agar proyek tetap sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, mencegah perubahan yang tidak diotorisasi yang dapat berdampak negatif pada jadwal, anggaran, dan tujuan proyek secara keseluruhan. Dengan kedua proses ini, manajemen proyek dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Baik, nama saya Willy Adriel dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan strategi validasi skop dan kontrolnya. Itu untuk validasi terhadap skop, kelompok kami akan melakukan evaluasi terhadap deliverables proyek dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk sponsor dan pengguna akhir untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan terpenuhi. Kontrol terhadap perubahan akan dilakukan dengan menetapkan prosedur formal untuk pengajuan evaluasi dan persetujuan perubahan, serta mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada semua anggota tim dan stakeholder yang relevan untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan proyek. Sini ada tabelnya.
Ada langkahnya, evaluasi deliverables dengan deskripsi melibatkan stakeholder terkait, termasuk sponsor dan pengguna akhir. Ada proses pengajuan perubahan dengan menetapkan prosedur formal untuk pengajuan perubahan, termasuk formulir pengajuan perubahan yang harus diisi dan dokumen pendukung yang diperlukan. Lalu ada evaluasi perubahan, yaitu melakukan evaluasi terhadap setiap perubahan yang diajukan, termasuk mengidentifikasi dampaknya terhadap waktu, biaya, dan sumber daya dan lainnya. Lalu ada persetujuan perubahannya, memastikan bahwa semua perubahan dievaluasi oleh pihak yang berwenang dan mendapatkan persetujuan sebelum diimplementasikan. Lalu terakhir ada komunikasi perubahan, yaitu mengkomunikasikan perubahan kepada semua anggota tim dan stakeholder yang relevan untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan tujuan proyek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andre Andrianus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini akan memasuk kesimpulan dari materi kami. Pada work break struktur adalah manajemen proyek yang esensial untuk menguraikan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyusunnya secara hierarki, dan memberikan pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup dan struktur proyek. Dengan WBS ini, tim proyek dapat mengidentifikasi tugas, subtugas, dan deliverables dengan mudah, memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan pengelolaan proyek yang lebih terorganisir. Pada Gantt chart, di sisi lain menyediakan representasi visual dari jadwal proyek dengan menunjukkan waktu mulai, selesai, dan durasi setiap tugas dengan tampilan yang mudah dimengerti. Gantt chart membantu manajer proyek dan anggota tim untuk melacak progres, mengidentifikasi ketergantungan antar tugas, serta merencanakan kegiatan proyek secara efisien. Selain itu, validasi dan kontrol ruang lingkup proyek adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Validasi ruang lingkup melibatkan persetujuan terhadap perubahan ruang lingkup, sedangkan kontrol ruang lingkup bertujuan untuk mengelola dan memonitor implementasi perubahan tersebut, sehingga proyek tetap terfokus dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasi ketiga elemen ini, tim proyek dapat meningkatkan efisien, mengurangi risiko, dan memastikan pencapaian kesuksesan proyek. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.